Halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat datang di MPLS hari yang kedua. Hari ini saya Bulia akan bersama-sama mengajak kalian untuk mengenal visi dan misi SD Santo Antonius I. Kemudian, Suster akan berkenan menjelaskan logo dari SD Santo Antonius I. Mari kita saksikan bersama-sama. Anak-anak SD Antonius yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya, Suster Saveria. Anak-anak, hari ini Suster akan menjelaskan tentang visi dan misi sekolah kita, yaitu SD Santo Antonius I Semarang. Visi sekolah kita yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, sehat, beriman kepada Tuhan, berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai luhur sesuai dengan semangat dan teladan Santo Fransiskus Assisi dan Ibu Magdalena Damen. Maksudnya, jadi anak-anak supaya dengan cita-cita sekolah kita, anak-anak yang sekolah di SD Antonius I semua juga bercita-cita menjadi anak yang cerdas, anak yang sehat, anak yang beriman kepada Tuhan, dan nanti anak-anak yang bisa berwawasan luas, wawasan global, dan semua itu harus didasari dengan nilai-nilai luhur, yaitu sopan santun, sukacita, mau menolong, bertanggung jawab, dan juga rela untuk membantu sesama. Misi adalah hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita atau mencapai visi. Pertama, mengembangkan pribadi yang cerdas secara emosional, intelektual, beriman, dan bersaudara, siap menghadapi era globalisasi dengan 1. Menanamkan cinta kasih kepada sesama melalui pengalaman ajaran Kristiani. Karena di sekolah kita adalah sekolah Kristiani, maka anak-anak juga melaksanakan atau mengejar cita-cita itu juga harus berdasarkan nilai-nilai ajaran Kristiani. Yang pertama adalah cinta kasih. Berarti anak harus mencintai sesama, mencintai orang tua, dan mencintai alam semesta. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan pribadi peserta didik dalam beriman yang cerdas, serta percaya pada penyelenggaraan ilahi. Jadi anak-anak, ini Bapak Ibu Guru kalian juga akan membimbing di dalam proses pembelajaran kalian. Nah, sekarang kalian belajar daring atau jarak jauh, kalian harus belajar di rumah sendiri-sendiri, tetapi Bapak Ibu Guru akan secara optimal untuk membantu kalian supaya kalian sungguh nanti berkembang menjadi anak yang cerdas dan anak yang beriman akan penyelenggaraan ilahi. Maksudnya, jadi kita percaya akan penyelenggaraan Tuhan karena hidup kita semua adalah anugerah dan penyelenggaraan Tuhan sendiri. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Maksudnya, sekolah juga akan selalu mendampingi anak-anak di mana anak-anak dikaruniai bakat atau minat oleh Tuhan. Kalian misalnya senang di dalam olahraga, di dalam seni, dan sehingga nanti kalian bisa berprestasi
juga di dalam bidang ITEK. Nah, karena saat ini kalian anak-anak tidak bisa untuk ikut di dalam ekstrakurikuler di dalam sekolah, maka anak-anak juga harus belajar mengembangkan potensi-potensi itu di rumah masing-masing. Mungkin dengan olahraga di rumah dengan ayah dan ibu atau adik dan sebagainya. Keempat, membiasakan budaya jujur, disiplin, tanggung jawab, bersih, dan terlibat dalam melestarikan alam sesuai teladan Santo Fransiskus dan Ibu Magdalena Damen. Jadi maksudnya anak-anak setiap hari itu harus belajar jujur, baik di dalam kata-kata maupun di dalam tindakan. Jadi kalau mengatakan ya juga harus benar, mengatakan tidak juga harus benar. Disiplin juga harus disiplin waktu. Maka kalau Bapak Ibu guru memberikan tugas, kapan itu harus dikumpulkan, kapan itu harus selesai, maka anak-anak juga harus selesai tepat pada waktunya. Tanggung jawab. Jadi maksudnya anak-anak harus bertanggung jawab, karena tugas-tugas itu nanti adalah yang menentukan kalian di masa depan. Jadi masa depan kalian itu ada dalam tanggung jawab anak-anak secara pribadi. Bersih berarti anak-anak harus hidup bersih. Terlebih saat-saat seperti sekarang ini, anak-anak harus menjaga kesehatan dengan hidup bersih. Maksudnya harus menjaga kebersihan, baik kebersihan badan, kebersihan pribadi maupun kebersihan lingkungan, dan terlibat dalam melestarikan alam. Maksudnya supaya anak-anak di dalam memberikan atau menjaga kebersihan itu, anak-anak harus terlibat, tidak hanya minta tolong atau menyuruh, misalnya menyuruh adik atau menyuruh orang tua, itu tidak benar. Maka anak-anak harus terlibat sendiri, anak-anak harus ikut menyapu, misalnya membersihkan rumah, ngepel, ikut cuci piring, dan sebagainya. Sehingga anak-anak dengan demikian kalian sungguh-sungguh melaksanakan ajaran atau teladan dari Bapak kita Santo Fransiskus dari Assisi dan Ibu Magdalena Damen. Yang kelima, mampu berjuang dan berani membela kebenaran. Maksudnya, jadi anak-anak tidak boleh kalau minta sesuatu, misalnya minta pengen sesuatu hari ini harus ada. Tapi anak-anak harus berjuang lebih dulu. Anak-anak harus berani untuk membela kebenaran. Kalau mengatakan ya, juga harus ya. Tidak. Sekarang tujuan sekolah. Tujuan sekolah kita SD Marsudirini Santo Antonius I pertama adalah mengamalkan ajaran Kristiani dari hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan. Tadi sudah Suster sampaikan di depan bahwa ajaran Kristiani pertama-tama adalah cinta kasih. Maka kita harus mengasihi sesama, kita harus mengasihi alam, kita harus mengasihi orang tua, dan seterusnya. Yang kedua, meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Jadi prestasi itu anak-anak raih harus dari usaha anak-anak sendiri dengan pendampingan orang tua. Prestasi akademik yang dimaksud yaitu prestasi misalnya nilai IPA, matematika, dan seterusnya. Yang non-akademik misalnya anak-anak pandai untuk berpidato, sehingga anak-anak lomba pidato bahasa Inggris, lomba pidato bahasa Indonesia, bisa menari,
bisa membuat presentasi dan seterusnya, itu adalah prestasi non-akademik. Ketiga, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi anak-anak harus menguasai ilmu-ilmu pengetahuan. Makanya anak-anak kalau belajar di sekolah maupun di rumah harus dengan sungguh-sungguh, bahwa ilmu itu nantinya yang akan menjadi bekal kalian untuk kehidupan di masa mendatang. Yang keempat, mengenal dan mencintai bangsa Indonesia, masyarakat dan budayanya. Nah, kita semua anak-anak, kita adalah orang Indonesia. Kita asli Indonesia. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari Tionghoa, ada yang dari Flores, ada yang dari Makassar dan seterusnya. Tapi kita semua adalah orang Indonesia. Kita bangsa Indonesia. Maka kita juga harus mencintai, mengenal budaya kita masing-masing, dan kita saling menghormati budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kelima, siswa aktif, kreatif, terampil, dan mampu belajar mengembangkan diri secara terus-menerus. Jadi anak-anak harus kreatif, harus aktif, harus terampil, dan kita harus belajar untuk seumur hidup. Belajar tidak hanya waktu di sekolah, tetapi belajar untuk seumur hidup. Demikianlah anak-anak, visi dan misi sekolah kita SD Santo Antonius I Semarang. Terima kasih. Anak-anak, sekarang Suster akan menjelaskan tentang logo sekolah kita. Anak-anak bisa melihat logo sekolah kita. Di sana ada salib, ya, melambangkan bahwa pendidikan SD Marsudiri di Santo Antonius I itu berdasarkan ajaran Kristiani, dan salib itu adalah lambang pengorbanan, rela berkorban untuk sesama. Salib juga melambangkan kemenangan, jadi sesudah berkorban dan mengabdi, kita dapat mengharapkan mahkota abadi. Salib adalah juga berkat Tuhan. Kemudian kita lihat bahwa di logo sekolah kita itu ada bunga leli. Ya, bunga leli itu artinya lambang kesucian. Yang kedua, dasar kuning. Dasar kuning itu adalah kemuliaan. Dasar hitam itu kokoh dan kuat. Maka kuning, hitam, hijau, putih, merah berarti kebinekaan. Karena kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Maka arti dari logo sekolah kita, artinya semua adalah SD Marsudiri Santo Antonius I dalam perlindungan Tuhan Yesus yang rela berkorban, menjadi dasar yang kuat, kokoh, dan suci, mengamalkan pengetahuan dalam hidup kebinekaan, menjadi berkat bagi sesama untuk mencapai kemuliaan bersama Santo Antonius dari Padua. Kalian bersama-sama memahami dan mengerti dari visi dan misi Santo Antonius I serta mengenal logo SD Antonius I, kita akan saksikan bersama-sama penampilan Bapak dan Ibu Guru dalam menyanyikan lagu visi dan misi juga Mars Marsudiri. Kita saksikan bersama-sama. Menjadi tumbuhan harapan
Karya pendidikan masuk diri, mengembangkan pribadi yang cerdas, beriman pada Tuhan, mencintai sesama dan alam ciptaannya. Karya pendidikan masuk diri, mengembangkan pribadi yang cerdas, beriman pada Tuhan, mencintai sesama dan alam ciptaannya. Tepuk Marsudirini, Maria, Suci, Dia, Minum Boko, Niskolo, Marsudirini. Yes, yes, yes. Demikianlah rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah hari yang kedua. Terima kasih untuk kesetiaan kalian semua mengikuti rangkaian acara ini dari awal sampai akhir. Anak-anak, jangan lupa tetap melaksanakan tugas dan kewajiban di rumah, menjaga kesehatan, dan makan makanan yang bergizi. Kami tunggu untuk MPLS hari yang ketiga besok. Dadah! Kamera rolling. Warnanya biru sap.